Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku mau ngeresum lagi, tapi ini pekan pertama dengan tema yang baru. Dan kali ini resumnya ada 3 bab. Dan aku mau bahas bab pertama dulu, pengenalan customer service. Jadi, apa itu customer service? Jadi, customer service adalah pelayanan yang diberikan kepada customer untuk menginformasi atau menjelaskan detail produk kita atau jasa dari perusahaan. Nah, alat tempur customer service apa aja? Ada HP, ada laptop, dan katalog produk. Nah, perannya customer service yaitu dia melayani apa? Melayani pertanyaan-pertanyaan, melayani pesanan, dan melayani keluhannya customer. Nah, dasar-dasar melayani. Yang pertama, dia menyapa. Ini penting banget nih, menyapa dengan sopan, menyapa dengan friendly. Kalau menyapa kita pasti kita harus tahu dulu nama mereka supaya kita bisa tahu, halo bunda, halo kakak, kita harus menyapa seperti apa. Terus yang kedua, kita harus tahu detail, yaitu knowledge, pengetahuan produk kita, cara pakainya, bahannya, manfaatnya, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga harus menggunakan emoticon. Nah, ini penting, emoticon itu supaya apa? Supaya kita dan customer merasa nyaman dengan kita, dan kita kayak dekat gitu dengan customer. Habis itu yang keempat, yang tanya yang menang. Jadi apa sih yang tanya yang menang itu? Jadi yang tanya yang menang adalah ketika customer memberikan jawaban, kita jawab dengan pertanyaan lagi. Jadi kita inisiatif gitu. Intinya pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Terus selanjutnya ada yang kelima, yakinkan calon pembeli. Yakinkan dengan apa? Yakinkan dengan kasih testimoninya, kasih produk aslinya, dan berikan garansi serta promonya. Nah, poin utama customer service yang pertama, chatnya kan masuk, terus kita fast respon, kita yakinkan, kita berikan layanan terbaik, kemudian jadilah closing. Nah, pekerjaan job desk customer service tadi melayani customer, yang kedua memfollow up customer, yaitu dia cek ulang, dia tanya-tanya lagi, kemudian mengisi data closing customer, dan membuat laporan setiap hari. Nah, selanjutnya ini ada namanya standar kecakapan customer service. Yang pertama, kecakapan komunikasi, dari lisannya, bagaimana ngomong dengan baik, dengan sopan, terus tulisannya, kemudian berempati, kita harus merasakan apa yang customer rasakan. Nah, yang kedua ada keterampilan resolusi masalah. Kita analisa dulu masalahnya, kemudian pengambilan keputusan, jangan sampai salah kita mengambil keputusan, dan kapan, dan tahu kapan kita harus mengambil keputusan, dan kreativitas. Yang ketiga ada kecakapan personal. Di sini keterampilan membangun hubungan. Kemudian manajemen emosi dan kolaborasi. Kalau manajemen emosi gitu, kita harus sabar menghadapi customer yang lagi marah. Kemudian kolaborasi dengan tim atau divisi. Nah, yang keempat ada pemahaman produk atau layanan. Kita harus paham nih produk, layanan, atau perusahaan, bagaimana cara pakainya, apa produknya, terus pengetahuan teknisnya. Nah, yang kelima, kecakapan teknologi. Di sini perangkat lunak, CRM, dan aplikasi komunikasi kayak yang kita pakai, ada Zoom, ada WhatsApp, ada Telegram, terus manajemen informasi. Nah, di sini yang keenam ada keterampilan manajemen waktu. Kita harus multitasking, prioritas sama konsisten. Multitasking itu kita bisa mengerjakan membalas chat, dan itu dalam satu waktu kayak gitu. Terus juga yang ketujuh ada kepatuhan terhadap proses. Kita harus patuh sama prosedur atau SOP yang ada di dalam perusahaan, atau aturan-aturan dalam customer. Sama etika bekerja, jujur dan bertanggung jawab. Kedelapan ada keterampilan adaptasi, fleksibel, pembelajaran berkelanjutan. Dan yang kesembilan ada orientasi pelayanan. Di sini kayak kepuasan pelanggan itu utama nomor 1 bagi kita, dan ketepatan solusinya, kita kasih solusi ke pelanggan kayak gitu. Terus yang ke-10 ada KPI, Key Perform Indicator. Di sini ada kita tingkat kepuasan pelanggan bagaimana, waktu tanggapan pertama kita ke pelanggan seperti apa, dan waktu penyelesaian masalah. Terus juga sama tingkat eksternal pelanggan seperti itu. Jadi itu adalah ciri-ciri standar kecakapan customer service kayak gitu. Oke, selesai bab 1. Oke, bab yang kedua, pengenalan closing.
Di sini apa sih closing itu? Closing adalah kita mengarahkan nih calon pembeli untuk memakai dan membeli produk kita. Dan closing itu sebenarnya mudah kalau misalkan kita tahu strateginya, pemahamannya, dan sesuai mindsetnya kita. Sebagai CS, kita nggak boleh merasa cepat baper, nggak boleh tersinggung. Terus yang selanjutnya ada 5 why dalam closing. 5 why dalam closing apa aja? Yang pertama, mengapa orang harus membeli produk kita? Yang kedua, kenapa mereka harus percaya pada kita? Yang ketiga, apa alasan mereka harus beli sekarang? Yang keempat, kenapa orang gak beli produk kita? Yang kelima, bagaimana caranya agar mereka merespon penawaran kita? Seperti itu. Jadi kita harus tahu nih. Nah, 4 kesalahan fatal dalam closing. Yang pertama, kita tuh terburu-buru pengen cepet closing. Yang kedua, kita tuh terlalu kaku gitu, nggak friendly. Yang keempat, kita tuh kurang mengedukasi value atau produk kita. Yang keempatnya, kita memiliki pelayanan yang buruk. Nah, di sini ada 4 karakter konsumen yang harus kita tahu dalam closing. Yang pertama, buyer tipe asik. Nah, ini seru nih. Kalau buyer ini biasanya pembeli ini dia udah tahu apa yang mau dia order, dan kemudian dia sering juga belanja online. Jadi dia langsung cepat dia isi format, dia minta nomor rekening, kemudian dia TF. Nah, yang kedua ada namanya buyer tipe biasa. Dia biasa aja sih, terus juga dia biasanya harus follow up 2-3 kali, 1-2 kali, kemudian baru dia setuju kayak gitu. Terus yang ketiga ada buyer tipe cerewet. Biasanya buyer yang ini itu lebih idealis dan perfeksionis gitu. Jadi kalau misalnya kita kesalahan dikit aja, dia bisa gitu. Terus yang terakhir ada buyer tipe nggak jelas. Nah, buyer ini yang kita harus waspada. Buyer ini emang nggak jelas banget. Ya kayak cuma kepo doang dan pengen tahu padahal nggak pengen beli. Selanjutnya 5 persiapan dalam closing. Yang pertama, temukan hot button customer. Hot button itu ada dream, need, sama pain. Dream itu apa impian customer, apa yang mereka ingin. Kemudian need, kebutuhan customer, apa yang udah kita penuhi dari kebutuhan customer. Kemudian ada pain, apa masalah customer. Yang kedua, bangun kedekatan. Nah, caranya kita harus tahu nama mereka, asal mereka, kita gunakan gaya bahasa mereka. Kemudian, yang ketiga, bangun kepercayaan. Dengan apa? Bangun kepercayaan dengan kita bikin story setiap hari. Kita kasih testimoni yang jelas, kita kasih barang dan produk asli. Terus yang keempat, gunakan 3 tips yang penting banget. Terima kasih, tolong, sama maaf. Oke. Yang kelima, kita harus tahu ciri-ciri closing. Yang pertama, kita harus banyak nanya, kita harus sering-sering nanya. Terus kita antusias, terus kita juga menghubungi berkali-kali, follow up gitu. Terus 4 tips closing. Yang pertama, buat kepepet, buat tuh seakan-akan kayak habis gitu sekarang. Terus yang kedua, jadikan dia tuh satu-satunya gitu customer kita. Yang ketiga, kita samakan rasa. Nah, ini tuh kayak customer lagi apa, kita juga sama, merasa empati gitu. Terus yang keempat, kita berikan pertanyaan. Selanjutnya 10 teknik closing. Yang pertama adalah ya. Pokoknya ya itu bikin customer itu cuma jawab iya gitu. Yang kedua, yang tanya yang menang, kayak yang tadi, jangan berhentikan percakapan tuh di kita kayak gitu. Jadi kita harus sering tanya, jadi jawaban dibalas dengan pertanyaan. Terus yang ketiga, berikan banyak keuntungan, kita harus bikin mereka aman, nyaman, tentram. Terus yang keempat, now or never, kayak sekarang atau nggak sama sekali. Kayak contohnya misalkan promonya cuma hari ini, besok tuh udah nggak ada gitu. Yang kelima, berikan surprise ini kayak misalkan bonus atau apa namanya, hadiah gitu ya. Yang keenam itu ada metode harga coret. Metode harga coret misalkan harganya yang tadinya 220 menjadi 150 gitu. Terus yang ketujuh ada metode menjilat. Di sini kita kasih pujian kepada customer kayak gitu. Kita kasih kalimat yang baik kepada customer. Terus yang kedelapan, kita kasih tampak murah. Kalau tampak murah tuh kayak sebenarnya harganya sama aja, tapi kita buat seakan-akan tuh murah gitu, kayak per bulan misalnya 20.000, padahal ya sama aja harganya segitu gitu. Terus yang kesembilan, todongan itu kita hadirkan dia rasa malu. Hadirkan rasa malu dengan kita kasih servis terbaik kita. Jadi kan kalau dia malu pasti dia beli. Yang ke-10, empati. Jadi apa yang customer rasakan, kita rasakan juga. Jadi insya Allah 10 teknik ini adalah teknik paling ampuh dalam closing.
Ingat ya, closing SOP itu yang pertama kita akhiri setiap jawaban dengan pertanyaan. Terus yang kedua kita tuh sebut sama mereka. Yang ketiga kita kasih selipkan emoticon. Yang keempat kita menjelaskan barang kita dengan teknik 3 in 1 kayak value. Kemudian yang kelima kita tunjukkan empati kita. Jadi apa yang customer rasakan kita juga merasakan gitu. Terus yang terakhir closing itu minimal 30% dari yang masuk. Misalkan 100 orang ya minimal 30%-nya lah ya kita closing kayak gitu. Oke, itu bab 2. Oke, bab yang ketiga, bab terakhir yaitu bab penolakan. Contohnya, misalkan mahal. Nah, kita jangan panik. Terus yang kedua kita juga harus percaya diri bahwa harga yang ditawarkan itu sama gitu kualitasnya sama produk kita. Kita juga gunakan kata-kata yang menyatakan bahwa produk kita itu pantas gitu. Nah, misalkan contoh, Kak, kok lebih mahal daripada produk yang sebelah? Nah, kita kasih kata-kata yang yang baik. Kita bilang, yakin Kak lebih tertarik sama yang murah. Nah, kita di sini pakai bahan dan kualitas yang premium gitu kan. Jadi pasti lebih meyakinkan hasilnya kayak gitu. Terus kalau misalkan dia bilang juga mau tanya suami dulu, kita bisa balas, oh boleh Kak, tapi apa nanti suaminya gak seneng kalau kakak pakai barang cantik ini atau kakak pakai baju ini kayak gitu. Terus juga kita bisa pakai teknik now or never, kayak sekarang atau nggak sama sekali. Misalkan dia bilang pengen nunggu gajian dulu, kita bilang sekarang lagi promo banget, kalau beli sekarang harganya segini, kalau nanti pasti harganya akan lebih mahal kayak gitu. Nah, selanjutnya berat di ongkir. Kita kasih pilihan nih, pokoknya kasih pilihan yang membuat ongkir tuh terkesan murah dan kita tawarkan bahwa harus membeli lebih dari 1 biji gitu. Terus yang keempat, COD. Kenapa? Kita tanya dulu kenapa konsumen mau COD. Terus kemudian kita yakinkan dengan baik, kita kasih testimoni. Biasanya mereka pengen COD karena mereka sebelumnya pernah ketipu gitu. Terus kita kasih testimoni, kita kasih pemahaman bahwa insya Allah kakak gak perlu khawatir, kami sudah berpengalaman, kami sudah terpercaya dalam pengiriman dan sudah banyak yang order di kami seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dia masih maksa, terus dia masih nggak percaya sama kita, maka ya udah, karena prioritas kami adalah kepercayaan antara konsumen dengan kami. Cukup sekian bab 3-nya karena HP aku tidak muat. Sepertinya sampai di sini.